Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ketiga ini, sistem digital, kita akan membahas tentang metode penyederhanaan, yaitu KIMAP dan Ken-McCloskey. Nah, kedua metode ini adalah metode penyederhanaan, memiliki hasil output yang sama antara KIMAP dan Ken-McCloskey. Cuman yang bikin beda itu saat pengerjaannya, prosesnya yang bikin beda. Jadi tentunya KIMAP dan Ken-McCloskey ini memiliki keunggulan yang masing-masing. Jadi kita langsung ke materi. Jadi ya, pada pertemuan tiga ini kita akan membahas tentang Kernel Map dan Quine-McCloskey atau KIMAP. Ya, jadi pertama-tama itu adalah kita harus membuat tabel kebenarannya. Dari mana? Dari fungsi dan perintah yang didapat. Jadi di sini kan F sama dengan A, B, C, D. Nah, F ini adalah inputannya. Jadi di sini ada 4 inputan. Dan segma M. Segma M ini adalah indeks yang nanti kita cari. Ada 0, 5, 6, 8, 14, dan 15. Nah, jadi kita langsung ke tahap pertama, yaitu adalah tabel kebenaran. Nah, pada tabel kebenaran ini, kita membuat tabel kebenaran seperti pertemuan yang sebelumnya. Udah pada tahu kan? Oke, setelah itu kita menulis segma M-nya. Tadi di sini kan segma M-nya kan 0, 5, 6, 8, 14, 15. Jadi kita tulis 1, ditandai dengan logika 1 aja. Pada 0, 5, 6, 8 dan seterusnya. 0, tadi di sini tandai 1. 5, jadi di sini tandai 1. 6, kemudian 8, 14, 15. 8, 14, dan 15. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang lainnya dibiarkan saja karena dia tidak dieksekusi. Kita hanya mengeksekusi sesuai dengan soal yang di atas ini. Oke. Nah, jadi untuk membuat atau mengerjakan KIMAP dan Quine-McCloskey, tahap pertama itu harus menggunakan tabel kebenaran dulu seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, terus kita lanjut ke metode KIMAP atau Kernel Map. Nah, jadi KIMAP itu sendiri adalah pemetaan. Kita mengerjakan dengan cara menempati peta-peta yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk KIMAP, kalau misal kita ada 3 inputan seperti ini, A, B, C. Kalau misal 2 inputan seperti ini. Nah, tadi kan kita kan ada 4 inputan kan, ada A, B, C, dan D. Berarti ada 4 inputan. Jadi kita menggunakan tabel yang 4 inputan seperti ini tabelnya. Ya, bisa dipahami ya. Terus kemudian kita mengisi kolom-kolom ini. Dari indeks yang tadi kita buat tadi ini. Oke, kita langsung aja buat. Jadi sini. Ini kan A, B, C, D. Segma M-nya di sini kan. Jadi 0, 0, 0, 0 itu kita kasih logika 1. Jadi kan A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 0 di sini. A0, B0, C0, D0. Jadi kita beri angka 1. Jadi di sini saya jelaskan dulu ya. Jadi ini adalah perwakilan dari A, sebelah kiri ini adalah A, sebelah kanan adalah B. Berarti deretan ini adalah B semua. Jadi ini milik A, ini milik B, ini milik A, ini milik B. Nah, untuk yang atas juga sama. Ini milik C, ini milik D. Jadi sebelah kiri adalah D, sebelah kanan sebelah kiri milik C, sebelah kanan milik D. Berarti ini punya C, ini D. Ini C, ini D, ini C, ini D. Nah, tadi kan di sini kan 1 segma M di sini, jadi kita tulis yang sesuai dengan A-nya 0, B0, C0, dan D0. A0, B0, C0, D0. Kita lanjut 1. Seperti itu. Kemudian langsung lagi yaitu ada 5. 5 memiliki binernya 01, 01. Oke, kita tarik di sini. 01, 01. Jadi di sini. Kemudian 6. 6, 01, 10. 01, 10. Jadi di sini. Kemudian 8, 10, 10, 10. 10, 0, 0.
Kemudian 141110 141110 ini. Dan yang terakhir adalah 15, yaitu 1111 1111 di sini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Setelah itu kita melakukan pengelompokan. Jadi pengelompokan ini harus secara vertikal dan horizontal, gak boleh mendiagonal. Jadi contohnya gini, ini contoh ya. Maksudnya vertikal seperti ini dan maksudnya horizontal seperti ini. Ini horizontal. Jadi kalau misal logika satu ini berjajar seperti ini, maka kita bisa melakukan pengelompokan secara horizontal. Kalau misal secara vertikal seperti ini, dia bisa. Nah, kalau mendiagonal seperti ini, nah ini nggak bisa karena dia mendiagonal. Ini tidak boleh. Kalau misal dia sudah ada satu di sini, terus dia di sini ada. Nah, ini kan dia sudah gabung kan sama vertikal. Kalau misal dia masih ada di sini, kita masih bisa mengelompokkan secara horizontal seperti itu. Kalau misal nih adanya satunya tuh bergerombol 4 seperti ini. Jadi ini ada. Jadi kita langsung mengelompokkan seperti 4 seperti ini. Nah, pertanyaan lagi, kalau misal satu dia sendirian, dia kan di sekelilingnya nggak ada di sekelilingnya. Kan syaratnya mengelompokkan harus di sekelilingnya ada temannya gitu kan. Nah, dia ini sendirian, jadi dia tunggal seperti itu. Kalau misal di sini ada satu, di sini ada satu, di sini ada satu, berarti bisa dengan cara dikelompokkan seperti ini. Ini gabung dengan ini, karena ini kita ibaratkan ini tuh nyambung, muter seperti ini loh. Ini itu muter nyambung sama sini. Jadi ini sama ini bisa digabungkan. Oke, jadi kita lanjut ke sini. Nah, untuk pengelompokan ini tadi yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, jadi ini kan secara vertikal, ini bisa dikelompokkan. Ini secara horizontal bisa. Nah, ini dia nggak bisa karena dia nggak boleh mendiagonal. Jadi kita lihat lagi sebelahnya. Oh, ini 000, ini ada, tapi ini secara diagonal, berarti dia nggak bisa. Jadi dia sendirian. Nah, ini tadi seperti yang tadi, dia kan akan nembus dengan bawahnya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita melakukan eksekusi dari setiap pasangan-pasangan ini. Oke, kita eksekusi dari ini dulu. Nah, ini kan didapat angka 1 ini loh, didapat dari 1, 0 dan 00. Kita tulis lagi 1, 0 dan 00. Nah, pasangannya ini sama siapa? Sama ini kan pasangannya kan. Jadi 00, 00. Kita tulis lagi di sini 00, 00. Kemudian kita mengeliminasi. Ya, syaratnya mengeliminasi ini harus berbeda. Misal ini 1 dan 0 kan berbeda kan, maka dia akan hilang. Kalau sama, dia akan tetap turun langsung. Itu. Nah, tadi kan ini kan A, ini B, ini C, ini D kan. Jadi kita tulis ini. Berhubung ini strip, jadi A-nya hilang. Ini B, ini C, ini D. Nah, berhubung ini 0, jadi negasi. Berarti B not, C not, D not. Itu. Oke, lanjut. Kemudian ada pengelompokan secara horizontal ini. Nah, berarti yang horizontal ini, yang ini sama yang ini. Bisa dilihat ya. Jadi ini pasangannya 11 dan 11. Kita tulis lagi 1111. Dia digabungkan dengan sebelahnya kan secara horizontal. Jadi 11 dan 10. 11 dan 10. Oke, 1110. Kita lakukan seperti tadi. Ini langsung turun, ini langsung turun. Nah, ini hilang. Terus kita ubah ke input ini. Jadi ini adalah A, B, C. D-nya hilang kan. Nah, bedanya kan kalau misal 0 dia akan menjadi negasi, kalau 1 dia langsung tetap, nilainya tetap itu. Oke, lanjut. Kemudian pengelompokan secara vertikal ini dan ini loh. Bisa dilihat ya. Jadi ini didapat dari 01 dan 10. 01 dan 10. Terus bawahnya 1110. 1110. Oke.
kita lakukan seperti tadi. Ini sama ini hilang. 1 1 0. Jadi ini B, ini C, ini D. Nah, udah semua kan, tinggal satu ini. Dia kan nggak ada pasangannya. Tetap kita eksekusi biar nggak saling iri-irian. Oke, kita eksekusi di sini. Jadi kita lihat satu ini tersusun dari mana? 01 01. Oke. 01 01. Nah, berhubung dia nggak ada pasangannya, kita langsung ubah dia ke seperti temennya ini. Nah, kita ubah seperti ini. Jadi ini adalah A not, B, C not, dan D. Oke. Nah, jadi rumusnya ini adalah rumusnya. Bisa dilihat. Nah, sudah. Jadi dapat kita tulis sini untuk rumus menggunakan key map itu adalah tadi A not, B, C not, D. Dari ini ditambah ini, jadi ditambah B not, C not, D not, tambah B not, C not, dan D not, ditambah lagi A, B, C, A, B, dan C, dan yang terakhir ditambah dengan B, C, D not, ditambah B, C, dan D not. Nah, ini rumus menggunakan key map. Oke, terus kita menggunakan McCluskey. Nah, untuk Queen McCluskey itu beda dengan key map cara mengerjakannya. Kalau key map kita menggunakan pemetaan peta, jadi di sini kita menggunakan tabel. Ini. Nah, jadi untuk mengerjakan Queen McCluskey kita menggunakan reduce atau tahap pertama, step pertama. Jadi stepnya itu terdiri dari grup, momentum, dan biner. Itu ya. Nah, grup ini kan kita kan ada 4 inputan kan. Jadi ada 4 inputan, ada nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Maksudnya itu adalah nilai yang berlogika 1. Misal gini, grup 0. Maksudnya grup 0 ini kan sigma M ini kan dia berada di grup 0. Maksudnya grup 0 itu dia nggak ada, yang nilai 1 itu nggak ada sama sekali. Jadi dia masuk ke grup 0. Oke, jadi main term ini kita tulis M0 dengan binernya 0000. Kemudian kita cari di sini yang bernilai logika 0 semua, ada enggak? Ada lagi enggak? Ini ada 1 Gak ada lagi kan? Ini kita harus fokus sama sigma M-nya. Di sini ada. Di indeks kelima ada 2 malah, gak bisa. Indeks ke-6 ada 2 yang bernilai 1, berarti gak bisa. Kita cari yang 0, yang nilai 1-nya. Gak ada lagi kan? Oke, berarti kita next. Berarti grup 1. Nah, grup 1 ini maksudnya dari sigma M ini yang memiliki nilai logika 1 itu hanya ada 1. Kita cari 5 ini ada 2. Jadi dia nggak termasuk ke grup 1. Kemudian 6 ini dia ada 2 juga. Jadi nggak termasuk. Nah, ini 8 kan ada 1. Jadi 8 masuk ke grup 1. Berarti ini M8 dengan binernya 1000. Kita cari lagi. Tadi kan 8 udah kan, 8 sudah, ini sudah. Tinggal 14, 15. 14 ada 3 malah, gak bisa. 15 ada 4, gak bisa. Oke, jadi kita langsung lanjut lagi ke grup 2. Grup 2 kita cari lagi. Grup 2 ini 5, 6. 5 kan ada 2 kan. Sini sama sini. 6 juga ada 2. Bisa dilihat ya. Jadi kita langsung tulis di sini. Maaf. M5 dan M6 dengan binernya
0101 dan 0110. Itu. Terus kita cari lagi apakah ada lagi. Di sini 14 kan 14 gak bisa karena dia 14 ada 3 bukan 2. Jadi 14 masuk ke grup 3 dan 15 masuk grup 4. Oke, kita langsung buat di sini. Ini grup 3 dimiliki oleh M14 1110 dan 4 yaitu M15 1111. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian kita melakukan penggabungan. Penggabungan ini harus lintas grup. Gak boleh grup 0 sama grup 2, boleh, harus selisih satu level. Berarti grup 0 sama grup 1, grup 1 sama grup 2, grup 2 sama grup 3, 3 sama 4 dan seterusnya itu. Jadi ini kita mengeksekusi dari grup 0. Grup 0 kan ada M0 sama M8. Kita eksekusi. Berarti kita dari ini kita peroleh yang seperti cara keymap yang memiliki berbeda, dia akan tereliminasi. Jadi ini kan ini sama ini sama, ini sama ini sama, ini sama ini sama, ini sama ini hilang. Jadi kita tulis di sini langsung menjadi strip 0 0 0. Nah, main termnya M0 M8. Jadi kita tulis di sini M0, M8. Itu grupnya 0. Oke. Nah, ini adalah tahap kedua, redus kedua. Sama seperti tahap pertama. Nah, banyaknya redus ini berdasarkan banyaknya seberapa jauh data tersebut itu bisa dieksekusi atau enggak. Kalau misal data tersebut sudah enggak bisa dieksekusi, jadi sudah menjadi final di situ. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kan tadi ini udah kan, yang udah kita tentang ini bisa dieksekusi. Nah, M8 apakah bisa dieksekusi? Berarti kan M8 kan ada di grup 1, harus dieksekusi dengan grup 2. Kita lihat M8 ke M5. Kita lihat di binernya. 1 sama 0 dia hilang, 0 sama 1 dia hilang, 0 sama 0 dia tetap, 0 sama 1 dia hilang. Nah, jadi M8 ke M5 ini nggak bisa. Dia nggak bisa karena apa? Karena lebih dari 1. Yang harus dihilangkan harus 1. Sementara yang M8 ke M5 dia menghilangkan 3 biner. Ini kan sama ini kan berbeda, ya hilang. Ini sama ini dia hilang. Ini tetap, ini hilang. Jadi M8 nggak bisa ke M5, ini nggak bisa. Terus kita tes lagi M8 dengan M6. Nah, oke. M8 dengan M6 kita lihat di sini 1 dengan 0 dia hilang, 0 dengan 1 dia hilang, 0 dengan 1 dia hilang, 0 dengan 0 dia tetap. Berarti M8 dengan M6 juga sama, nggak bisa dieksekusi karena dia lebih dari 1. Kalau misal kita misal M5 dan M8 itu bisa dieksekusi karena ada 1 yang dihilangkan. Berarti kita bisa melanjutkan. Itu. Oke, lanjut. Berarti M8 dan M5 ini nggak bisa, M8 dan M6 juga nggak bisa karena dia lebih dari 1 yang dihilangkan. Jadi kita silang di sini, berarti M8 sudah final, nggak bisa dieksekusi lagi. Oke, sekarang kita beralih ke grup 2. Grup 2 ada M5 sama M6. M5 kita eksekusi ke M14. Kita lihat di sini 01 dia hilang, 11 dia tetap, 01 dia hilang. Nah, dia udah lebih dari 1, berarti dia nggak bisa. M5 ke M14 nggak bisa, dia ke sini nggak bisa. Kemudian M6 ini ke 14 juga. Kita lihat M14 ini, kita lihat 01 dia hilang, 11 dia tetap, 11 dia tetap, 0 sama 0 dia tetap. Nah, berarti M6 dan M14 ini bisa dieksekusi kan, karena yang dihilangkan cuma 1. Jadi kita tulis di sini grup 2. Jadi kan M6 dan M14, kita tulis M6 dan M14 dan binernya
01 hilang kan, jadi tulis hilang. 11 tetap, 11 tetap, 0 sama 0 tetap, berarti 110. Seperti itu. Oke, jadi sementara di sini yang nggak bisa dieksekusi M8, M5 nggak bisa dieksekusi kan, lainnya bisa dieksekusi. Kemudian M14 dan M15, grup 3 dan grup 4. Kita lihat di sini. 11 tetap, 11 tetap, 11 tetap, 01 ya hilang. Jadi ini bisa dieksekusi. Nah, jadi kita tulis langsung grup 3 itu dimiliki M14, M15 dengan binarnya 111 ini. Nah, kalau semisal kita lihat di sini, ini sama ini bisa dieksekusi enggak? Kalau semisal bisa dieksekusi, jadi nambah lagi reduce atau tahap 3. Nah, sementara di sini kita udah nggak bisa dieksekusi lagi. Tahu dari mana? Lihat di sini. Strip sama strip, ya bisa. Maksudnya bisa linear. 0 sama 1 kan hilang. 0 sama 1 juga hilang. Berarti dia udah nggak bisa dieksekusi. Terus lanjut grup 2 ke grup 3. Nah, strip ketemu dengan biner, maka dia nggak bisa. Pokoknya strip ketemu dengan 1 atau biner nggak bisa. Strip ketemu strip masih bisa. Terus kalau misal strip ketemu 0 juga sama, nggak bisa. Nah, di sini kan strip ketemu 1, udah nggak bisa pastinya. Tapi kita coba kita lihat dulu di sini. 1 dia bisa, 1 dia bisa, 0 sama strip. Nah, nggak bisa kan. Jadi ini udah merupakan final state, jadi udah nggak bisa. Terus berarti ini udah nggak bisa dieksekusi, nggak bisa dieksekusi. Nah, dari yang nggak bisa dieksekusi ini adalah menjadi kandidat prime implicant. Nah, tadi yang dari awal kan ini udah nggak bisa dieksekusi kan, jadi kita masukkan di sini aja. M8 dengan rumusnya 1000. Kemudian yang nggak bisa dieksekusi lagi ini. Ini kan M5 0101. Kemudian yang bisa dieksekusi ini M0, M8, M6, M14, M15. Kita tulis di sini M0, M8 dengan binarnya strip 000. Kemudian M6, M14, dengan binarnya strip 110. Kemudian M3 pada grup 3 M14, M15 dan M15 dengan binar 111 strip. Nah, ini adalah kandidat. Jadi ini adalah kita masukkan ke tahap terakhir untuk menentukan siapa saja prime implikannya, seperti itu. Oke, jadi kita langsung membuat tabel. Kita membuat tabel dari kandidat-kandidat ini. Ini kan bisa dilihat kan kalau ini adalah A, B, C, D. Jadi ini adalah A, B not, C not, D not. Ini A not, B, C not, D. Ya bisa tahu kan? Oke, jadi kita terus lagi di sini sesuai dengan kandidat prime implicant. Jadi di sini ada A, B not, C not, D not. Ini kan dari sini kan kita garis. Oke, biar nggak bingung. Terus di sini A not, B, C not, D. A not, B, C not, D. Kemudian B not, C not, D not. B not, C not, D not. Kemudian B, C, D not. B, C, D not. Yang terakhir A, B, C. A, B, C. Nah, di sini kita menulis ulang indeks-indeks yang menjadi soal kita tadi, yang pada sini 0, 5, 6, 8, 14, 15. Ya kan, kita tulis sini 0, 5, 6,
8, 14, 15. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. A, B, not, C, not, D, not ini dia tuh memiliki M berapa? Di sini, ya kan? A, B, not, C, not, D, not dia memiliki M 8. Jadi kita 8 kita silang. Oke, lanjut. A not, B, C not, D ini dimiliki oleh M 5. Jadi di sini kita cari yang M 5, kita coret ini. Kemudian B not, C not, D not, B not, C not, D not, M0 dan M8. Jadi kita tulis sini M0 dan M8. Ya, bisa pahami ya. Oke, selanjutnya B, C, D not. Ini B, C, D not, M6 dan M14. M6 dan M14. M6 dan M14. Terakhir A, B, C. 14 dan 15. 14 dan 15. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah tahap terakhir untuk mencari prime implikannya. Dari kandidat ini kita masukkan ke di sini. Oke, bisa diketahui ya. Bisa diikuti. Jadi sekarang kita mencari siapa aja di sini yang termasuk prime implikan dengan cara kita melakukan pencarian secara vertikal. Kalau dia sendirian, maka kita nyatakan dia termasuk kriteria. Ini juga secara vertikal, ini sendirian. Jadi dia termasuk kriteria. Ini juga sendirian. Ini dia nggak sendirian karena ada pasangannya, ya kan? Jadi dia nggak termasuk. Ini juga nggak sendirian karena ada pasangannya. Ini dia sendirian karena nggak ada pasangannya. Nah, dari sesuatu yang bisa, dari yang kita lihat di sini, yang sendirian ini adalah prime implikannya. Jadi ini diwakili oleh A, B, C not, D. Jadi A not, B, C not, dan D termasuk kan. Kemudian ini adalah B not, C not, D not. B not, C not, D not. Kemudian ini B, C, D not. B, C, D not. Kemudian yang terakhir adalah A, B, C. A, B, C. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus menggunakan metode key map. Oh, bukan. Rumus menggunakan metode Quine-McCluskey. Jadi kita tulis di sini. Di rumus ini. Dari tadi kan. Nah, di sini kan menggunakan key map. Nah, di sini kan menggunakan Quine-McCluskey. Rumusnya itu ada A not, B not, C not, dan D. A not, B, C not, dan D ditambah B not, C not, D. B not, C not, dan D ditambah B, C, D not. Tambah B, C, D not, dan A, B, C, dan A, B, C. Oh, ini salah, ini D not. Ini D not. Jadi ini juga D not. Nah, bisa dilihat kan, key map dan Quine-McCluskey memiliki hasil yang sama. ABC dan ABC, BC D not, BC D not. Nah, jadi sebenarnya emang sama menggunakan key map dan Quine-McCluskey. Cuman keunggulannya itu pada inputan. Kalau misal inputannya lebih dari 6, kita biasanya menggunakan Quine-McCluskey karena itu sangat sulit jika menggunakan key map. Tapi kalau misal untuk indeks, untuk variabel 4 sih kita masih bisa menggunakan key map. Seperti itu. Untuk tugas praktikumnya, ini tugas praktikumnya. Jadi ada rumus, ada fungsi A, B, C, D dengan segma M-nya 0, 1, 6, 7, 8, 14, 15 dikerjakan dengan menggunakan dua metode yaitu key map dan Quine-McCluskey. Nah, poin penilaian di sini ada tabel kebenarannya harus digambar. Terus ada metode key map, ada metode Quine-McCluskey, dan ada gerbang logika. Nah, gerbang logika ini adalah dari rumus yang didapati. Kalau misal key map sama Quine-McCluskey rumusnya sama, ya udah berarti gerbang logikanya cuma buat satu aja, seperti itu.
Oke, saya kira itu tolong dikerjakan dengan sangat teliti karena satu angka keluputan akan berdampak saat pengerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah metode menggunakan Keymap dan Kinemaklski. Tentunya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kan. Kalau misalnya di Keymap dia lebih gampang pemetaannya, cuman kalau misalnya datanya banyak atau inputannya banyak dia akan lebih susah di sana. Nah, kalau di Kinemaklski menurut saya sih perhitungannya itu agak jelimet sih. Tapi kalau misalnya datanya banyak, dia masih bisa mengatasi. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.